Nah, oleh karena itu keputusan MK itu tentu ya membawa angin segar ya, bagi kelompok-kelompok sosial dan bagi masyarakat pada umumnya untuk menggugat dalam sengketa pemilu gitu. Ya. Jadi menurut saya tepat sekali keputusan MK itu membatalkan hasil hasil pilkada yang diselenggarakan oleh KPU Banjarbaru itu, karena itu tadi mengandung malpraktek ya, mengandung malpraktek sebetulnya ya. Jadi itu mencederai kelompok-kelompok sosial di masyarakat dan mencederai juga pemilih semuanya ya. Nah, oleh karena itu keputusan MK itu tentu ya membawa angin segar ya, bagi kelompok-kelompok sosial dan bagi masyarakat pada umumnya untuk menggugat dalam sengketa pemilu gitu. Karena sebelum-sebelumnya ya itu selalu kandas, ya kan? Ingat waktu Denny Indrayana dulu ya sebagai calon gubernur menggugat itu ya, apa kurangnya Denny Indrayana itu, bekas wakil menteri hukum dan HAM itu ya, profesor hukum dia ya, tapi kandas ya, kandas. Jadi memang di sini kelihatan ya apakah keinginan politik tertinggi itu ya membiarkan proses itu ya berjalan sesuai dengan mekanisme hukum, mekanisme politik gitu ya, ataukah mengintervensi gitu kan. Nah, saya melihat ini sebagai satu contoh ya bahwa otoritas tertinggi itu tidak mengintervensi ya. Jadi ini makanya kata saya ini angin segar gitu ya, keputusan mereka ini angin segar. Ya. Tapi berarti jelas berdampak Prof ya terhadap kredibilitas penyelenggara pemilu di Kota Banjarbaru khususnya dengan keputusan MK ini, Prof. Iya, jelas. Jadi kredibilitas dan legitimasi ya KPU Banjarbaru itu sangat anjlok gitu ya. Bahkan menurut saya KPU provinsi juga, KPU pusat juga, karena pungkalannya adalah keluarnya itu tadi keputusan KPU 1774 itu, sehingga KPU Banjarbaru melaksanakan malpraktek ini ya. Jadi karena dia mengikuti yang salah ya dia juga salah. Kalau dia berlindung karena itu diperintah oleh pusat, tapi kan dia sebagai komisioner itu harus juga berpedoman kepada hukum kan, pada konstitusi. Nah, kenapa dia tidak melihat keputusan 1774 itu bertentangan dengan undang-undang pemilu? Kenapa dia tidak melihat? Ya. Jadi seharusnya dia meskipun bawahan dari KPU pusat tidak begitu saja menerima. Harusnya dia kan memberikan jawaban gitu kan, memberikan kajian kan gitu ya. Jadi kalau sudah dia memberikan kajian gitu ya, tetap dipaksa gitu ya, ada dua pilihan ya kan, bisa dia mundur sebagai anggota KPU kan, mundur semua, atau semua mogok tidak akan melaksanakan, selesai ya kan, bisa kan dia begitu. Saya tidak melaksanakan, silahkan KPU pusat mau laksanakan, silahkan KPU provinsi laksanakan ya. Saya tidak melaksanakan karena ini bertentangan dengan undang-undang pemilu, selesai kan, harusnya begitu KPU Banjarbaru ya. Tapi ini kan oke-oke aja ya, sudah harus menanggung tanggung jawabnya juga ya. Jadi kesalahan yang ditanggung berantai kan dari KPU pusat, provinsi dan
kabupaten kota ya. Nah itu. Baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.